Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu kebijakan utama. Di lapangan, muncul kritik bahwa program ini terus dipaksakan meskipun banyak hal yang harus dikorbankan. Jika pola ini berlangsung lama, bangsa bisa menjadi lemah. Bukan lemah karena kekurangan sumber daya, tetapi lemah karena mentalitas yang dibentuk oleh sistem. Perlu dibedakan secara tegas antara bantuan dan kesejahteraan yang bermartabat. Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X, Negara Catering Republik Indonesia. Indonesia didirikan bukan hanya sebagai negara merdeka, tetapi sebagai negara yang menjamin kesejahteraan dan martabat rakyatnya. Namun, hari ini muncul pertanyaan kritis. Apakah negara sedang membangun kesejahteraan atau hanya menjadi negara penyalur bantuan? Sejak awal berdiri, arah negara sudah jelas. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara mengamanatkan melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan dan pendidikan bukan dua hal yang berdiri sendiri, keduanya saling menguatkan. Kesejahteraan tanpa pendidikan akan melahirkan ketergantungan, dan pendidikan tanpa kesejahteraan akan melahirkan ketimpangan. Yang artinya, negara tidak boleh mengorbankan salah satunya demi program jangka pendek. Martabat manusia hanya bisa tumbuh jika kebutuhan dasar dan kecerdasan berjalan beriringan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu kebijakan utama. Di lapangan, muncul kritik bahwa program ini terus dipaksakan meskipun banyak hal yang harus dikorbankan. Yang menjadi ironi adalah yang dikorbankan justru rakyat itu sendiri. Banyak hal yang dikorbankan oleh MBG antara lain anggaran pendidikan dan sektor layanan lain yang besar di APBN. Keselamatan dan kesehatan sebagian penerima, terutama lewat kejadian keracunan makanan. Prioritas kebijakan lain seperti pendidikan, transportasi publik, dan layanan masyarakat yang harus bersaing memperebutkan dana APBN. Juga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kebijakan akibat isu manajemen dan pengawasan. Perlu dibedakan secara tegas antara bantuan dan kesejahteraan yang bermartabat. Bantuan bersifat sementara dan darurat. Ini penting dalam kondisi krisis. Saat terjadi bencana, kelaparan, dan situasi ekstrim, bantuan adalah kewajiban moral negara. Namun, bantuan bukanlah tujuan akhir dari pembangunan. Sebaliknya, kesejahteraan bersifat keberlanjutan, sistemik, mengatasi akar masalah. Kesejahteraan tidak hanya memastikan seseorang makan hari ini, tetapi memastikan ia mampu makan dengan hasil usahanya sendiri hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Jika kesejahteraan benar-benar tercapai, rakyat memiliki pekerjaan yang produktif, pendapatan stabil yang layak, akses pendidikan dan kesehatan terjamin, juga memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada subsidi rutin. Dalam kondisi seperti ini, negara tidak perlu lagi memberi bantuan masif karena masyarakat sudah mandiri dan berdaya. Masalah muncul ketika bantuan yang seharusnya sementara berubah menjadi permanen. Pemberian bantuan terus-menerus tanpa strategi pemberdayaan bisa menimbulkan ketergantungan struktural, di mana masyarakat menunggu bantuan, bukan membangun daya saing. Menurunnya insentif produktivitas di mana semangat untuk mandiri melemah, dan budaya pasif yang membuat negara dipandang sebagai pemberi, bukan fasilitator. Jika pola ini berlangsung lama, bangsa bisa menjadi lemah. Bukan lemah karena kekurangan sumber daya, tetapi lemah karena mentalitas yang dibentuk oleh sistem. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara maju membangun industri yang kuat, pendidikan unggul, inovasi berkelanjutan, juga produktivitas tinggi. Mereka mungkin memiliki sistem jaminan sosial, tetapi fondasinya tetap pada kemandirian ekonomi rakyatnya. Distribusi bantuan tanpa pembangunan produktivitas hanya memperpanjang masalah. Sementara kesejahteraan bermartabat membangun kapasitas. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,
presiden memegang dua posisi sekaligus, sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Karena presiden memiliki kewenangan yang luas, arah kebijakan sangat dipengaruhi oleh visi dan prioritas pribadi. Tanpa mekanisme pengimbang yang kuat, fokus kebijakan bisa berubah mengikuti agenda tertentu. Dalam konteks ini, muncul kekhawatiran bahwa presiden akan dapat menggeser prioritas negara ke program yang bersifat populis, mengonsolidasikan legitimasi melalui distribusi bantuan, juga mengubah posisi strategis negara menjadi manajemen program. Akibatnya, muncul kritik bahwa presiden seolah berubah menjadi CEO program, misalnya dalam konteks makan bergizi gratis ini. Agar peran presiden tetap strategis, diperlukan pemisahan yang jelas antara negara dan pemerintah. Negara adalah entitas permanen, yaitu ia meliputi konstitusi, kedaulatan, wilayah, dan rakyatnya. Pemerintah adalah entitas sementara. Ia hanya pengelola mandat dalam periode tertentu. Ketika batas ini kabur, arah kepemimpinan bisa menyempit. Presiden yang seharusnya bertindak sebagai penjaga arah jangka panjang negara dapat terjebak dalam orientasi program jangka pendek. Fokus pada bantuan sosial tidak boleh menjadi identitas utama negara. Bantuan adalah instrumen, bukan tujuan. Jika negara terlalu terpusat pada distribusi, maka pembangunan sistemik beresiko terabaikan. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kami Partai X pamit. Kami ingin